Oke, hari ini kita mulai materi inisiasi 6 ya. Wait a minute. Mana ya? Sebentar, di sini PowerPoint-nya saya nggak muncul. Oke. Ya, kita lanjut saja ya, karena kita sudah masuk waktunya. Oke, semoga terlihat. Nah, udah terlihat ya, semoga ya. Oke. Selain tugas, saya juga ingatkan untuk absen ya, jangan kebanyakan silang seperti itu, karena itu akan mempengaruhi nilai juga. Ya, jadi kalau bisa apa namanya untuk absensi kalian ya diatur lah, itunya silangnya jangan kebanyakan lah. Ya, karena itu nanti ada poinnya masalahnya ya. Tuh, karena biar nanti eh nilainya nggak banyak kegerus juga nanti ya. Gitu. Oke, kita mulai. Semoga di Taiwan suasananya baik-baik saja ya, cerah dan sebagainya. Soalnya di sini suasananya rada-rada mendung, gerimis-gerimis dikit ya. Jadi kesehatan kalau bisa tetap dijaga ya. Bagi kalian juga kerja di sana ya di negeri orang. So, ya kita keep smooth aja lah ya. Karena kesehatan itu sangat penting. Oke, kita lanjut aja langsung ke inisiasi 6. Ya, di sini kita akan bicara terkait strategi promosi. Yang mana kita kemarin sudah berbicara terkait strategi pricing ya, di awal pricing, kemudian kemarin adalah produk ya, pricing kita ngatur harga ya, jangan sampai lupa dengan harga pasar seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke promosi. Nah, cuman tetap diingat yang kemarin pricing sama produk ya. Karena ketika kita mau promosi, yang kita promosiin itu harus firm dulu ya. Barangnya, harganya. Jadi jangan asal promosi kalau kamu mau jualan tapi nggak ada pelurunya. Istilahnya gitu ya. Ya ngapain jualan tapi nggak ada pelurunya. Agak sulit juga ya nantinya. Seperti itu. Oke. Di sini kita akan ngomongin promosi ya. Ini salah satu P, kita ngomongin dari 5 ya. Saya sih 5 aja, bukan 7. Jadi ada price, product, promotion. Nah, ada place juga ya. Dan ada people. Itu yang utama, yang basic dulu. Nah, cuman kalau untuk place, ya mungkin nanti atau sambil jalan kita obrolin ya. Tuh, tapi di sekarang kita akan ngomongin terkait promotion. Bagaimana yang namanya produk atau jasa itu bisa sampai informasinya ke customer, itu ke klien. Jadi informasi itu harus sampai gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya barang jualan tapi informasinya nggak sampai ke khalayak umum atau ke masyarakat seperti itu. Jadi ya orang akan tahu bahwa kita ada barang seperti itu, ada jasa di situ ya, gitu. Oke, kita mulai. Bismillah, ini kok kenapa nggak mau geser ya? Oke nih. Oke, yang pertama kita ini ada gambar ya. Di sini ada weekend sale, man or women, man or women, up to 70% off. Nah, kamu kalau ngelihat di sini, ini bukan sale atau diskon sampai 70%, enggak. Tapi ini adalah up to. Jadi, sampai dengan 70%. Gitu. Jadi, eh sale-nya atau penjualannya ini diskon itu belum tentu 70%. Mungkin di bawahnya sekitar ya 30, 40 ya seperti itu. Jadi bukan 70% sebenarnya ya. Tuh, jadi jangan sampai ketika melihat hal seperti ini. Nah, kenapa? Saya pakai promosi ini salah satu contohnya adalah sale kalau kita ke mall-mall. Jadi mau cewek maupun cowok, setiap manusia ya, ketika itu mendapatkan sesuatu hal yang mungkin menarik buat kita, ya kita ibaratnya di servis,
apa ya, dikasih hadiah lah istilahnya ya, di servis dan dikasih hadiah itu kita pasti senang. Nah, diskon itu sebenarnya ibarat kayak kita dikasih hadiah sebenarnya. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah berupa potongan harga ya. Walaupun mungkin tanpa kita ketahuin harga di mall itu atau harga barang di toko itu sebenarnya udah dinaikin ya. Udah dinaikin terus kasih diskon. Kita juga nggak tahu kan tentunya. Kecuali kalau memang kita senang belanja ya. Tapi biasanya sih itu harga itu sudah dinaikin dulu baru dipotong seperti itu ya. Nah, apalagi mereka biasanya mencari hari-hari yang orang itu peak season ya. Peak itu tinggi, sesi-sesi atau waktu-waktu yang orang itu berjalan jalan-jalan atau mungkin waktu liburan seperti itu yang mana peak yaitu tinggi di mana pengunjung itu di hari-hari tersebut itu kunjungannya sangat tinggi gitu ya. Intensitasnya atau volumenya. Nah, biasanya apa? Akhir pekan, Jumat atau Sabtu. Minggu gimana Pak? Minggu sih sebenarnya nggak terlalu. Biasanya sih di Jumat atau Sabtu. Minggu juga ada sampai siang biasanya ya. Itu. Atau hari-hari tertentu, misalnya kayak ini bulan Mei 55 gitu ya. Atau nanti bulan Juni 66. Nah, itu juga dipakai di online ya. Online atau marketplace bisa dipakai seperti itu. Karena apa? Karena orang ketika sudah dikasih sale ya, dikasih diskon tuh orang happy pasti ya. Itu yang kita udah bicara kemarin pas pricing ya. Yang mana ada apa? Ada botol, bukan botol apa namanya, gelas gelas kopi small, medium sama yang besar ya, yang big ya. Jadi kesannya wah padahal sama aja kurang lebihnya ya, cuman beda bentuknya sama beda itunya aja kurang lebih. Jadi makanya orang itu ketika dikasih suatu hal yang lebih add value itu happy. Nah, di mall-mall akhirnya salah satu untuk promosi, attract. Promosi itu fungsinya adalah yang pertama untuk sosialisasi bahwa kita punya barang, punya ini dan sebagainya. Kedua adalah menggait pembeli pasti. Nah, berarti apa? Attract, menarik customer atau calon customer ke toko untuk bisa beli barang. Seperti itu ya. Bahkan kalian pun juga seperti itu ya. Kalian jualan jasa. Nah, sebagai karyawan, kalian itu jualan jasa untuk attract. Nah, attract yang punya kerja gimana? Kamu buat CV. Tuh, kan gitu ya. Di CV kamu ditulis bahwa saya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Saya punya skill ini, skill itu, skill ini, skill itu. Nah, sama aja kan sebenarnya. Nah, itu. Jadi, promosi itu adalah bagaimana menarik. Tuh, menarik orang ya untuk apa namanya? eh membeli barang atau jasa kita ya, menggunakan jasa kita seperti itu dan memilih akhirnya setelah mengetahui terus memilih, oh ini bagus nih udah kita pilih aja. Nah itu ya, salah satunya adalah dengan ini diskon ya, yang mana kalau ketika diskon kita kemarin udah bilang ya pas pricing itu ada waktu-waktunya dan dikasih batas waktu. Jadi secara promosi orang wah waktunya nih, nah pas apalagi kayak sekarang nih ya, sekarang kan kalau di kita itu yang beragama muslim kan mau Idul Adha, mau kurban. Nah, itu jualan apa? Jualan hewan kurban tuh sekarang juga macam-macam loh. Jangan salah, nggak kayak dulu yang mana wah, harganya segini sampai segini sapi, kambing. Enggak, sekarang untuk attract aneh-aneh loh. Kamu tahu nggak kemarin di mana di TV saya baca. Jadi dia untuk nge-track beli sapi atau beli kambing, terutama beli sapi itu dapat hadiah milih mau iPhone, HP atau mau ditukar sama kambing seperti itu. Itu untuk nge-track bagus tuh sebenarnya. Tuh. Nah, jadi makanya ya saya bilang itu memang untuk menarik ya, untuk menarik customer biar dia mau beli di situ. Masalahnya, Pak, perhitungan harganya gimana? Ya, itu tergantung mereka. Yang pasti ketika mereka bilang beli sapi, terus apa namanya, eh dapat kambing gitu ya. Ya, harus udah pasti mereka untung ya. Masa jual
apa namanya jual rugi, nah, nggak mungkin ya, nggak mungkin gitu ya, agak susah ya. Yang jelas kalau jualan itu jangan sampai jual rugi ya. Jual untung pasti, tapi untungnya nggak bergede-gede banget pasti ya, kurang lebih gitu. Tuh, sama juga eh banyak halnya ya. Untuk promosi itu untuk menarik dari sisi harga, ketika promosi konten-konten itu juga menarik gitu ya. Jadi kontennya apa? Yang pasti konten itu adalah kualitas produknya apa, itu dikontenin, sama harganya berapa, nah itu dikontenin. Kontenin atau dibuat isi dari materi promosi seperti itu. Jadi kalau kita kemarin belum tahu terkait pricing, apalagi produk yang di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan 54, ketika kita mau buat materi promosi, kita juga bingung ngapain, apa sih isinya. Nah, itu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini tuh adalah materi promosi eh, offline atau direct langsung. Jadi tidak menggunakan materi online ya, atau menggunakan media sosial lah atau media internet seperti itu. Ini. Nah, yang kedua, sekarang ini yang sudah sangat-sangat banyak digunakan saat-saat ini, yaitu apa? Ketika promosi itu menggunakan sosial media, ya, Twitter atau sekarang namanya X ya, sekarang namanya X, atau apa namanya, menggunakan Facebook kalau yang lama ya, Facebook masih dipakai, atau menggunakan IG atau menggunakan TikTok. Sekarang sih banyak kan TikTok. Ya, TikTok tuh banyak banget ya untuk jualan. Saya nggak tahu. Di Taiwan itu TikTok bisa nggak? Open nggak di Taiwan sana? Utang dulu. Nggak bisa, Pak. Open Kalau ya? buat jualan kayak masukin keranjang nggak bisa. Ini nggak bisa. Iya. Oh, saya pikir bisa di Taiwan sana. Kalau di Indonesia kan dulu ada aturannya, awalnya nggak boleh tuh, terus sekarang udah bisa masukin keranjang. Oh, gitu. Saya nggak tahu itu. Saya sorry nih, Mbak. Saya kepikirannya takutnya TikTok itu kan bukan buatan Taiwan ya, tapi buatan Cina daratan, ya kan? Nah, wah ini kayaknya ada yang bocor nih. Wait. Nah, jadi saya pikir apakah di Taiwan itu ada open access juga atau enggak? Karena memang bukan buatan dari Taiwan ya, tapi Cina daratan, dijualnya keluar ya. Nah, ada beberapa yang fiturnya nggak di open, kayak misalnya di Amerika juga ada yang di setting nggak semua fitur open gitu loh. Itu. Berarti kalau di Taiwan TikTok cuman untuk itu doang ya, apa namanya? Video Bikin doang ya. Viti. Iya, Pak. Oke, bisa gitu ya. Saya kalau di Indonesia mah apa ya? Saya bilang bebas-bebas aja jualan ya TikTok. Ya, itulah. Tapi sekarang banyak yang di apa sosmed itu udah pasti menggunakan TikTok. IG itu nomor 2. Kalau saya kemarin baca IG nomor 2. Tuh. Dan TikTok itu banyak menjangkau apa? Asia. Entah itu Asia Tenggara, Asia itu pokoknya Asia. Di Eropa, TikTok itu nggak terlalu kuat. IG kuat di sana IG. Tapi kalau TikTok nggak terlalu. Di Amerika itu saat-saat Amerika Pusat ya, bukan Amerika Serikat. Kalau Amerika Selatan, saya nggak baca beritanya sih ya. Kalau Amerika Serikat, karena itu ya perang dagang sama Cina ya. Nah itu mulai berkurang di sana. Padahal itu pasar juga ya di Amerika. Tuh. Jadi kamu kalau mau jualan bisa. Cuma kalau saya pribadi sih, kasih aku jualan antara TikTok sama IG. Entah kenapa saya sih senang pakai IG. Jadi lebih stabil dan menjangkaunya lebih luas gitu loh ya. Itu, tapi memang kalau di IG dia nggak ada interaksi kayak yang keranjang masukan gitu kayak Shopee gitu, nggak ada kayak di TikTok, tapi kita jadi akun bisnis ngeklik-klik. Nah, itu kalau setahu saya ya. Saya pernah pakai IG juga sih untuk akun bisnis bela diri saya. Tuh. Itu sosial media. Kalau Facebook saya kurang tahu. Mungkin ada yang pernah mainan Facebook, jualan di Facebook ya. Saya Facebook nggak untuk jualan sih soalnya. Cuman punya-punya doang. Itu udah lama banget. Facebook tuh bisa Di jualan nggak sih? Pro itu, Pak. Kenapa, Mbak Bisa Lydia? sih. Bisa, Bisa ya? bisa. Di Facebook marketplace gitu. rame yang Facebook berbayar itu loh, Pak. Yang apa namanya Facebook Pro. Oh, ya yang premiumnya ya, yang bayar ya. Iya, iya, Oh, iya, yang iya, iya. itu Ya. loh, sering unggah video kayak Ya, gitu terus nanti dibayar dari metanya itu loh, dari Pak. sana.
I see. Soalnya kalau Facebook itu kan ya saya nggak tahu ya, mungkin penggunanya nggak sebanyak di TikTok atau IG untuk yang kaum mudanya seperti itu. Karena kalau di yang lain-lain sih saat-saat ini kayak anak saya aja kuliah SMA mau kuliah nggak pakai Facebook gitu. Mahasiswa saya juga banyak yang nggak pakai Facebook gitu. Tapi ya itulah beda-beda ya jangkauan medsosnya ya. Nanti kita akan ngomong dikit itu. Nah, ini medsos ya. Nah, beda sama tadi yang sell langsung ya, jualan langsung direct. Kalau ini menggunakan online, indirect gitu. Tapi walaupun pakai sosmed, ini dari produsen langsung itu bisa langsung menjangkau ke konsumen, bahkan ke end user atau konsumen akhir itu bisa langsung dijangkau pakai sosmed. Tapi ada tapinya. Beda sama yang direct tadi ya, yang langsung ya, yang di toko tadi ya, kamu langsung pakai flyer, pamflet atau apapun itu, atau cuman papan, banner ya, itu nggak perlu apa namanya skill ya untuk apa namanya menggunakan teknologi. Jadi sasarannya pun hanya orang-orang sekitar atau orang-orang yang ke toko itu. Nah, kalau menggunakan sosmed itu ada skill lain ya yang harus kamu miliki atau mungkin kamu sewa hire orang. Misalnya apa? Konten kreator seperti itu. Ya, konten kreator atau SEO spesialis, nah, atau digital marketing. Nah, itu harus ada. Kenapa? Ya gimana dunia itu udah berkembang ya. Saat ini dunia itu udah berkembang. Bahkan kemarin saya lihat di short YouTube di Cina sana yang jualan kayak di Shopee yang pakai video ya, yang orangnya jualan gitu kan ada yang ini tas ini gini ya. Itu nggak pakai manusia lagi, udah pakai AI. Jadi dia beli aplikasi terus dia setting itu avatar, tahu ya avatar ya. Avatar itu settingan orangnya avatar spread. Nah, itu avatarnya yang jualan. Serius. Terus barangnya tinggal dimasuk plugin-plugin gitu dia mas pakai konten bukan konten apa milih template ya template udah jualan. Nah, kelemahannya apa? Cuman network ya, network jaringan, kuota sama listrik udah. Kalau manusia kan ketika mempekerjakan manusia sebagai konten kreator berisik, Pak, gajinya Pak naik. Pak, izin Pak. Nah, Pak saya sakit Pak. Nah, itu bedanya manusia sama AI ya. Jadi satu sisi itu challenge tersendiri ya bahwa manusia itu udah mulai tergantikan oleh AI dan robotik. Tapi ya mau gimana ya? Itu adalah dinamika perkembangan zaman seperti itu. Jadi ya kita nggak bisa menolak, tapi kita harus terima. Serius, itu harus terima. Bahkan di Cina yang saya bilang kemarin sudah ada apa drug manufacturing yang mana produksinya nggak usah harus pakai lampu banyak-banyak di pabriknya. Jadi lebih efisien, yang penting mesin berjalan. Nah, setiap kurun waktu tertentu dikalibrasi, dicek sama teknisi ya. Jadi pegawai-pegawainya karena mesin dan robot ya nggak berisik, nggak minta izin cuti lah, sakit lah, naik gaji lah dan sebagainya dan sebagainya. Tuh. Makanya sekarang salah satu skill yang memang harus dimiliki buat teman-teman di sana yang pertama itu adalah komunikasi, itu wajib. Wajib itu komunikasi ya. Kenapa? Kamu akan selalu berkomunikasi dengan setiap makhluk, manusia dan sebagainya ya. Bahkan istilahnya apa ya? Analogikanya aja kamu komunikasi sama makhluk halus juga ya. Ke tempat tertentu karena kamu takut bilang, "Wah, jangan ganggu aku, jangan ganggu." Itu aja pakai komunikasi ya. Jadi makanya komunikasi itu penting ya untuk mempengaruhi orang, promosi dan sebagainya. Yang kedua adalah teknologi. Masalahnya teknologinya apa nih ya? Setiap orang punya dunia kerja masing-masing, tuh ya. Karena di sana kebanyakan caregiver, ya mungkin eh, bisa menjadi solusi istilahnya apa ya? Kalau kayak di Indonesia sekarang sudah lazim kayak PT, personal trainer itu pakai e-commerce, bisa dipanggil gitu ya ke rumah, latihan di rumah dan sebagainya. Jadi dia bisa kerja sendiri tanpa harus ada agen. Nah, seperti itu. Tapi dia harus menguasai itu algoritma apa namanya iklan di IG.
Saya di IG saya sering loh muncul PT gitu ya. PT ya personal trainer fitness gitu ya, tahu kan? Atau ya seperti itulah. Tuh, jadi dia udah bisa jualan sendiri. Yang penting punya akun IG, jualan di IG selesai. Tuh. Nah, makanya sosial media ini kalau bisa sih buat teman-teman, nih teman-teman di mana di Taiwan sana, coba sosial media kalian itu jadi promosi kamu sebagai mungkin kamu udah pernah belajar dulu ya atau enggak. Saya juga sering adain training yaitu apa? Personal branding. Jadi kamu ngejual, ngepromote dirimu sendiri. As the personal, gua ini gimana. Jadi makanya kalau buat media sosial, kalau bisa sih jangan yang aneh-aneh ya, tapi yang mencerminkan kamu tuh siapa. Contoh nih, saya punya IG. Tahu nggak IG yang saya sampaikan di medsos saya apa kontennya? Kontennya adalah saya pelatih bela diri. Nah, saya nggak tidak mencerminkan dosen enggak. Saya enggak. Karena dosen itu untuk di LinkedIn. Dosen itu di LinkedIn saya itu saya dosen, konsultan itu saya gitu kan. Tapi kalau di medsos saya mengesankan bahwa saya itu personal brandingnya adalah saya pelatih bela diri. A, B, C. Nah, seperti itu. Banyak yang ngubungin saya juga, Mas, Pak, mau nggak apa namanya sebagai private? Nah, tapi saya juga bilang saya harus ngatur sama jadwal dosen saya bilang dan bisnis saya yang lain gitu. Kebetulan saya udah nggak kerja HR ya. Kalau kerja HR lebih sulit lagi. Nah, itu. Jadi medsos kalian, kalau kamu as the personal, coba dibuat personal branding kalian. Itu lebih menjual. Jadi ketika ada orang pengen meng-hire kamu, kamu kan juga sebenarnya kan menjual diri kalian untuk bisa di-hire kan sebagai karyawan, sebagai apa tenaga kerja lah, employee kan seperti itu. Nah, makanya buatlah yang menarik juga itu loh. Itu salah satu contohnya. Nah, cuman kalau balik ke sini ya dirimu harus ngerti masalah sosial media. Jadi jangan asal ya. Bikin konten yang menarik lah di IG kamu. Itu ya. Karena sosial media ini untuk media promosi online atau indirect ya. Yang mana bisa menjangkau banyak itu ya. Nggak cuma sih satu wilayah atau satu daerah. Seperti itu. Jadi harus dimanfaatkan. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Ini kita masih intermezzo dulu. Oke, nggak ada. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan raise hand aja ya. Oke, saya lanjut lagi. Promosi sebagai strategi komunikasi pemasaran terpadu. Maksudnya gimana sih, Pak? Yang harus kalian tahu, ini saya bilang tadi nih, bukan salah satu, kompetensi yang harus kalian miliki ya di nanti si era disruption teknologi sekarang. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah teknologi. 3, 4 apa? 3 itu adalah time management dan financial planning. Itu sebenarnya salah satunya. Itu harus dikuasain ya. Tetapi kita nggak akan ngomongin itu. Saya ngomongnya adalah pertama komunikasi. Kenapa? Yang harus kalian ingat, kalau kita ngomongin promosi ya, promosi pemasaran itu adalah terkait komunikasi sebenarnya. Bagaimana kita nih sebagai ahli strategi pemasaran, kita mengkomunikasikan produk atau jasa kepada calon customer atau ke calon pembeli atau calon klien. Bagaimana kamu mengkomunikasikan gitu loh. Menjual itu kan komunikasi. Mau tahu contohnya? Contohnya adalah pada saat kamu interview. Itu kan kamu menjual diri kalian, kamu mengkomunikasikan diri kalian. Mbak, tolong ceritakan tentang diri Anda. Mas, ceritakan tentang diri Anda. Lah, kamu bercerita tentang diri kamu. Saya adalah bla 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 bla. Itu dia. Nah, ini sama di produk. Pak, jasa gimana? Sama aja jasa. Contoh kayak Gojek. Mengkomunikasikan Gojek itu gimana sih? Oh, Gojek itu adalah produk aplikasi yang kompetensinya A, B, C, D, E. Wah, banyak itu. Mau contoh lagi yang real di politik. Ya, ketika memilih seorang kandidat, itu kandidat dia akan mempackage dirinya adalah semenarik mungkin, se-attract mungkin untuk apa? Yaitu dikenal dan menarik perhatian masyarakat.
itu contoh kayak mereka. Saya kalau ngomongin promosi ya, seriously. Sebenarnya itu saya lebih senang pakai contoh promosi itu apa namanya di politik sebenarnya. Kenapa? Itu udah jelas loh. Dia human loh ya, human, not as the product. Itu aja bisa kejual loh. Harusnya produk sih bisa. Nah, padahal produk itu lebih dibutuhkan. Contoh misalnya kemarin kita ngomongin air minum Aqua. Ingat ya, air minum Aqua pas produk tuh ya. Kan dalam hal ini setiap manusia butuh minum, bener nggak? Nah, kan lebih mudah loh ya kita masarin air minum. Nah, sekarang saya tanya, ketika kita ada milih calon nih, entah itu ketua RT, ketua RW, atau pejabat apapun itu ya, atau mungkin pemilihan di kantormu misalnya ya sebagai atasan apa atasan atau ketua apalah di situ. Kalau kita cek lagi ya sebenarnya itu kan sebenarnya kalau kita lihat nggak langsung berhubungan dengan kita ya. Jadi kamu kan lebih butuh minum dibanding butuh dengan interaksi dengan beberapa calon ini. Bener nggak? Kalau saya tanya kan bener kan? Kamu kan butuh produk sebenarnya dibandingkan dengan ngomongin politik. Tapi, tapi nih, kenapa kadang kita lebih tertarik ke sana? Nah, itu memang strategi promosi. Seperti itu. Bagaimana dibuat menarik? Tuh, biasanya, seringnya kalau kita ngomongin psikologi dalam promosi, yang akan dipakai adalah komunikasinya menggunakan psikologi itu apa? Emosi yang kita serang itu. Nah, kalau lihat di sini bisa dilihat komunikasi ya. Di sini adalah komunikasi saya bilang ya. Komunikasi di sini ada source. Source-nya apa sih? Sumber dayanya apa sih? Oh, ada produk nih yang mau dijual. Oke, source. Dibuat encoding. Encodingnya apa? Ini adalah komunikasinya ya. Ini adalah dasar dari komunikasi. Source itu adalah pengirim, komunikator. Orang yang menyampaikan pesan itu adalah source-nya. Di encoding, encoding itu adalah dibuat coding dan sebagainya bla 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 bla, dikirimkanlah message pesan. Nih, menggunakan channel communication apa? Direct or indirect. Direct itu gimana ya? Tadi kamu langsung ke toko kelihatan, oh ada sale, selesai, jebret. Oh ada diskon, oh selesai. Oh ada promo, selesai. Pak, kalau indirect gimana ya? Kamu lewat medsos, kamu lewat TV dan sebagainya. Itu adalah channel. Salurannya apa? Atau menggunakan media apa? Nah, misalnya seperti itu. Kemudian di decoding. Decoding itu adalah proses mental kita untuk mengolah informasi yang kita terima. Itu adalah decoding. Kalau encoding itu adalah proses mental untuk mengolah informasi untuk disampaikan kepada orang lain. Kalau decoding itu menerima, mengolah informasi dari menerima informasi. Di situ adalah receiver di sini. Yaitu apa? Calon pembeli atau customer. Clear ya? Dan mereka memberi respon. Ingat baik-baik. Respon itu ada 3. Pertama, respon positif. Ya, respon positif. Kedua, respon negatif. Respon positif apa, Pak? Respon positif itu adalah ketika itu hal bagus, maka akibatnya apa? Dia juga akan melakukan hal bagus, itu positif. Kalau negatif, ketika itu hal positif, hasilnya apa? Dia akan berkebalikan negatif. Pak, contohnya gimana positif? Positif misalnya gini, misalnya kamu punya pacar, kamu punya keluarga, kamu punya saudara dan sebagainya. Ketika mereka menyemangati kamu, ayo Mbak, ayo Mas, kerja yang rajin, yang giat, kamu jadi semangat kerja. Itu positif. Kalau negatif, itu berkebalikan. Ayo Mas, Mbak, semangat kerja, bla bla bla. Kamu berkebalikan. Ah, ngapain sih ngasih semangat gitu loh. Nah, tapi itu negatif. Ya, biasanya dalam kondisi toksik, itu yang negatif. Nah, terakhir adalah apa? Tidak ada respon sama sekali. Responnya adalah berbentuk zero atau nihil. Itu pun bentuk respon. Jadi apa? Dia nggak merespon positif, ya, jadi semangat. Dia juga nggak merespon negatif, jadi nggak semangat. Itu apa ya, biasa-biasa aja ya. Ya anggap angin lalu. Itu pun
bisa dibilang respon. Nah, kalau dalam jual beli itu apa? Berarti kalau positif membeli. Tuh. Kalau negatif, ya dia menerima informasi terus nggak beli, mikir terus nggak beli. Pak, kalau nggak ngerespon apa-apa gimana? Ya dia nggak, ketika udah tuh ya angin lalu aja, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya udah selesai. Nggak ada hubungan sama sekali gitu ya. Itu. Terus ya itu dari feedback ya, feedbacknya membeli atau enggak. Nah, feedback. Terus ini menjadi feedback ke source. Kayak yang tadi ngirim pesan. Nah, ingat baik-baik. Dari semua ini ada namanya konteks. Konteksnya apa? Oh, terkait promosi barang A. Oh, terkait promosi warteg nih. Nah, berarti pesan yang disampaikan itu adalah terkait warteg. Jangan salah. Jadi jangan sampai konteks yang ngomongin warteg, yang disampaikan pesannya adalah mungkin yang lain. Minumannya atau apanya yang nggak bisa gitu ya. Tuh, harus ada konteksnya. Yang kedua adalah yang jadi masalah adalah noises. Noises ini adalah pengganggu. Bukan suara berisik, enggak, tapi lebih ke arah gangguan atau distraction. Contohnya apa? Contohnya adalah pada saat menerima mengirimkan informasi, misalnya kalau apa namanya, kalau lewat online, yaitu apa? Sinyal kurang bagus, kuota habis kayak gitu loh. Jadi ada faktor eksternal dan internal. Internal dari sourcesnya atau eksternal dari sourcesnya, internal dari receivernya atau eksternal dari receivernya. Biasanya noises ini kaitannya sama lingkungan. Misalnya yang direct jualan, kamu ngasih jualan sale, terus apa diskon segini 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 segini. Tapi karena kamu masangnya nggak pas, ya orang nggak bisa baca. Oh, ada sesuatu hal baru nih di sini. Orang nggak bisa baca. Nah, itu noises juga, gangguan juga gitu loh. Orang nggak, oh ini nggak kebaca ini. Nah, bannernya salah naroknya, jadi nggak kelihatan. Atau kamu pasang itu plang, ternyata terbang ketiup angin, itu jadi noises juga, gitu ya. Nah, kalau yang online indirect gimana? Oh, kuotanya habis. Oh, sinyalnya kurang bagus, ya. Oh, gambarnya pecah-pecah, nggak jelas. Nah, itu banyak noises. Bisa dari sourcesnya sendiri atau dari receivernya. Misalnya noises dari receiver, dia lagi capek fisiknya. Itu jadi noises juga, gangguan, gitu. Jadi ada banyak hal variabel di sini. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Nggak ada? Oke, saya lanjut lagi. Kita step by step aja nih ya. Nah, mendesain promosi yang efektif. Seperti itu. Wait ya, sebentar. Ini ada yang ketok-ketok pintu siapa nih? Kita. Oke, saya lanjut lagi. Sorry. Ada panitia kurban ya. Jadi saya temuin bentar tadi ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, mendesain promosi yang efektif. Jadi biar promosi itu efektif, tepat sasaran, ya harus ada cara-caranya. Bedakan antara efektif, efisien. Kalau efektif itu kaitannya sama waktu, efisien itu kaitannya sama biaya biasanya. Jadi kalau efektif itu adalah tepat sasaran atau sesuai dengan target ya. Jadi melakukan hal tertentu sesuai dengan apa yang menjadi sasaran. Kalau efisien, sorry, yang efektif tadi apa yang sesuai dengan sasaran atau tujuan ya. Itu berarti apa? Waktunya nggak buang-buang waktu gitu ya. Nah, kalau efisien itu kaitannya dalam melakukan sesuatu dengan cara yang baik, cara yang tepat, cara yang benar. Jadi biaya nggak membengkak gitu ya. Misalnya efektif dari kota A ke kota B. Kalau mau efektif,
lewat aja satu kota, misalnya kota C ya, itu secara efektif bisa dibilang melakukan sesuatu yang harus dilakukan gitu ya, lewat jalan yang tepat seperti itu ya. Itu apa? Ya lewat kota C selesai. Berarti nggak buang-buang waktu. Itu tidak buang-buang waktu, tepat. Nah, efisiennya gimana ya? Tepat ya. Melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Yaitu apa? Ketika melewati itu, ya sudah kita ngelewatin. Jangan sampai menggunakan ketika asal ke B, kita lewatnya muter, lewat kota D, lewat kota E, jadinya nggak efektif secara waktu dan secara efisiensi biayanya membengkak. Kenapa yang harus cuma ngelewatin satu kota, tapi kita ngelewatin banyak kota gitu loh ya. Tidak dilakukan dengan cara yang benar ya, dan tidak tepat sasaran juga gitu loh ya. Tuh, memang kadangkala efektif belum tentu efisien. Efisien juga belum tentu efektif. Contohnya gimana? Efektif, belum tentu efisien. Misalnya, bisnismen, kita punya toko. Daripada kita ribet membangun karyawan dari nol, ya kan? Daripada saya ribet buat karyawan dari nol, ngelatih karyawan dari nol, saya meng-hire orang yang sudah punya pengalaman, ya. Lebih cepat, tepat, efektif. Tapi secara efisiensi nggak bisa. Kenapa? Duitnya mahal bayarnya. Tuh. Ya, itu contohnya. Efisien belum tentu efektif. Sama. Oke, kita hemat aja deh. Belinya deh, beli barangnya kita hemat. Efisien dapat, tapi nggak efektif secara waktu. Kenapa? Kita nggak beli waktu. Kita harus ngerakit sendiri. Kita harus bangun lagi sendiri gitu loh. Jadi ya itu pilihan mau efektifnya atau efisiennya. Pak, dua-duanya ya bisa juga seperti itu. Tergantung ya. Nah, makanya di sini yang kita lihat adalah efektif. Jadi secara waktu bisa kita hemat dan melakukan sesuatu dengan bukan melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuai dengan sasaran atau tepat sasaran ya. Tuh, jadi efektif itu adalah tepat sasaran. Jadi nggak muter kemana-mana. Jadi secara promosi, kalau kita balik ke promosi, berarti promosinya ini ya tepat sasaran seperti itu ya. Tidak muter kemana-mana. Nah, yang pertama audiensi sasaran yang kita di produk kemarin ya. Produk itu juga sama, audiensi sasaran atau segmentasinya apa. Biar efektif nggak muter kemana-mana, sasarannya diperjelas dulu. Oh, sasarannya mahasiswa, oh sasarannya anak-anak, oh sasarannya orang dewasa, bebas. Tuh, sasaran ditentukan dulu biar efektif. Makanya dalam strategi bisnis apapun, sasaran itu nomor satu. Bukan nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Kenapa? Biar efektif. Tuh. Karena kalau efektif, berarti apa? Kita kerjanya nggak buang-buang waktu, tuh ya. Kedua, menetapkan respon yang diinginkan. Nah, jadi jangan sampai kosongan nih. Dalam membuat desain promosinya, respon yang diinginkan apa sih? Cuman pengen tahu doang, kita sosialisasi, akhirnya mereka cuma tahu. Atau yang kedua, sampai ada pilihan, preferensi terkait barang. Misalnya, oh gue lebih milih barang A, barang B. Tuh. Atau sampai ketiga, ada apa? Ada perbuatan yang harus dilakukan. Misalnya apa? Pembelian. Habis preferensi A atau B, beli. Jadi makanya yang pertama, kita kasih knowledge dulu, pengetahuan, sosialisasi. Just it? Oh no Pak. Lanjut lagi Pak, mereka ada preferensi. Oh ternyata kita tahu nih, ternyata banyak orang lebih milih di barang B misalnya gitu ya. Oke, ya udah cuma gitu doang. Oh lanjut lagi Pak, sampai ada yang beli. Nah, itu harus diterapkan tuh. Apa sih respon yang diminta apa sih gitu loh. Kalau cuma sosialisasi, ya udah cuma flyer doang gitu loh ya. Flyer doang. Jadi cuma dikasih online maupun offline dikasih aja flyer. Oh, ada diskon 70%. Udah cuma gitu doang. Kalau ada preferensi, kamu tambahin. Oh, ada diskon 70%. Sampai 70% untuk barang apa? Barang A, B, C, D, E. Nah, gitu. Itu. Cuma preferensi doang, orang jadi tahu. Nah, yang ketiga, sampai pembelian. Kasih preferensi, oh ada barang A, B, C, D, E sampai tanggal segini. Nah, plus jika berminat hubungi. Nah, itu berarti kita sudah nyasar, bisa dihubungin gitu loh. Apabila tertarik berminat silahkan segera hubungi, atau di situ kata-katanya segera beli sebelum kehabisan. Nah, itu contoh. Nah, itu kita rancang di pesan nomor 3 tadi ya.
Di nomor 3 ini kita rancang pesan. Pesannya apa yang tadi itu? Mau yang mana nih? Nah, terus ketika udah itu tadi, yang keempat, medianya apa? Channelingnya apa? Mau direct kah? Pasang depan toko, jebret, pakai banner ya. Atau mau pakai sosmed? Ya berarti kamu harus buat sosmed. Itu punyamu. Ya, medianya apa? Atau media apa? WhatsApp itu juga bisa. Nah, biasanya sih saya bilang nomor 1, 2, 3 itu sudah bisa dilakukan internal. Yang agak sulit, challenging itu adalah nomor 4. Why nomor 4? Karena kalau kamu sudah menyeleksi, kamu sudah memilih media apa yang ingin dipakai, berarti kamu harus apa namanya? Paham media itu. Misalnya, Pak, saya pakai IG. Nah, algoritmanya harus paham. Pak, saya pakai YouTube. YouTube enggak sih ya? IG, TikTok. Nah, harus tahu penggunanya gimana. Biasanya kalau pakai medsos nggak ngerti, ya akhirnya apa? Hire lah orang lain yang punya digital marketing apa skill gitu. Pakailah konsultan di luar. That's it. Seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Dan challenge itu nomor 4. Misalnya apa? Warteg. Nah, kita kemarin kasih contoh warteg ya. Identifikasi audiens sasaran. Nah, cuman untuk di mana di sekitaran apa warteg situ yang ada kos-kosan, ada apa namanya eh kampus. Ya udah, daripada ribet ya udah kita pakai apa? Audiensinya ya udah mahasiswa situ sama sekitaran situ audiens segmentasi sasarannya udah. Terus respon dengan apa? Pasti beli dong warteg ya, warteg beli. Nah, segera beli, ada promo bla 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 sampai tanggal segini. Oke. Pesannya gimana? Ya udah, pesannya segera beli ditulis jebret. Pilih medianya, media yang apa namanya? Offline aja, ya luring di luar jaringan. Jadi ya udah luring aja. Kasih pamflet tempel di kampus, pasang di depan warteg, bikin spanduk, itu yang standar. Ya, itu. Nah, ternyata pengen pakai IG. Masalahnya kalau pakai IG jadinya efektif juga kadang. Kenapa? Ya, yang beli jadi lebih luas, lebih tahu, oh ada nih warteg ini. Pada sasaran kita mungkin lebih tepatnya kalau warteg sekitaran situ aja, kecuali kamu jual barang yang bisa dikirim keluar. Nah, itu lain cerita. Nah, itu masuk ke 5 sumber pesannya apa nih? Nah, tadi pakai IG, TikTok. Nah, kalau media penyampai pesan mau daring dalam jaringan online atau luring luar jaringan atau dua-duanya campur. Nah, itu bisa juga. Biasanya sih dipakai kalau misalnya kita ke mall-mall itu ada ya. Mall-mall besar, Matahari lah, atau Sogo lah, atau apalah itu ada. Tuh. Terakhir adalah mengumpulkan umpan balik. Nah, kalau hanya untuk sosialisasi, mengumpulkan umpan baliknya apa? Ya orang-orang jadinya tahu ada warung di situ, ada barang di situ. Kalau preferensi, akhirnya nanti tahu nih, oh mereka cuman just know aja. Nah, umpan baliknya butuh tuh apa sih? Ya kalau jualan ya harus ada cuan, beli. Akhirnya umpan baliknya kalau bisa ini pembelian ya closing di situ kira-kira. Jadi jangan sampai kemana-mana ya. Ini kalau orang nggak beli juga percuma jadinya gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini strategi ini. Challenging adalah memilih mau online offline. Itu yang paling challenging sebenarnya ya kalau kita di aplikasinya seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, belum ada. Oke, saya lanjut lagi kalau gitu. Oke, saya lanjut lagi. Di sini adalah bauran promosi. Bauran itu apa namanya? Penyebaran promosi itu seperti apa? Alat-alat promosi yang dapat dikontrol oleh perusahaan untuk memperoleh respon yang ringan dari pasar sasaran. Ini adalah bauran. Ya, bauran itu adalah sebaran. Mau pakai apa nih yang bisa dikontrol ya? Pasti. Pertama, kalau kita ngomongin iklan. Nih, bisa pakai iklan, bisa. Ini teknik sama alatnya ya, baurannya ya. Jadi ada tekniknya, ada alatnya. Iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan nasional, pemasaran langsung atau direct ya, direct selling. Iklan, iklan cetak, TV, radio, radio, TV. Padahal sekarang kalau kamu lihat TV sudah banyak yang
PHK karyawan ya, kayak kemarin Kompas TV. Terus apa lagi ya? Saya lupa tuh. Yang saya baca Kompas TV itu mulai PHK karyawan ya. Tuh, kemasan luar, iklan, kemasan luar itu kemasan-kemasan apa namanya? Jadi kayak join gitu ya. Jadi kemasan luarnya produk itu jadi iklannya ya. Kemasan dalam bentuk kemasan. Gambar hidup. Ya, gambar hidup itu adalah kayak apa baliho-baliho gitu. Tapi kalau dulu kan cuma tempel gambar doang ya. Tapi sekarang kan baliho kan udah apa udah seperti video ya. Jadi ada iklannya ya di balihonya itu. Nah, brosur-brosur, poster, directory, billboard ya, point of purchase, videotape, simbol dan logo. Ini bentuknya adalah iklan. Iklan itu adalah berarti diproduksi, di kontennya diisi. Nah, ini konten nih sebenarnya. Bentuk-bentuk iklan itu isinya adalah konten. Makanya butuh orang-orang yang pintar buat konten ya, ngisi konten seperti itu. Itu harus dilakukan. Jadi konten kreator penting di sini. Jadi nggak, walaupun itu cuma 2 dimensi, jangan salah ya. Harus yang menarik. Mana orang yang mana sih yang kelihatan senyumnya bagus, mana sih yang kelihatan happy seperti itu ya. Nah, itu yang penting diambil gambar walaupun cuman flyer ya. Tuh, terus desainnya seperti apa, menarik enggak gitu. Termasuk di sini nanti ada media sosial harusnya. Tuh. Terus apa namanya? Ada media sosial harusnya di iklan ya. Promosi penjualan. Nah, promosi penjualan di sini ini biasanya ada di pada saat ada event-event ya. Terus apa namanya? Dia bikin stand, dia bikin apa namanya? Tempat di situ ya. Nah, ini ada kontes permainan. Jadi eh, ke booth situ bikin boothing ya. Ke booth, oh silakan Pak, ngerasain Pak alat pijat kami. Nah, rasain gratis Pak 1 menit gitu ya. Gratis 1 menit Pak, silahkan Pak gitu. Nah, seperti itu aja. Terus kita buat permainan-permainan, lotre biar menarik ya. Kasih hadiah-hadiah. Jadi pada saat acara itu mereka langsung interaksi. Nah, pameran ya, eksibit ya, eksibisionis ya. Itu kita buat terus apa namanya? Sampel untuk contoh biar ngicipin ini di mall sering ya sampel barangnya. Terus ini ada eksibisi tadi ya. Terus demonstrasi, demo, misalnya demo penggunaan alat, barang, nah seperti itu. Kupon, rabat, ya diskon lah ya, diskon potongan. Terus bunganya rendah. Nah, ini biasanya perumahan-perumahan. Pak, mumpung ada event Pak di mall sini. Nah, silakan Pak, ambil Pak. Silakan ini ada diskonnya rumah, diskon 50%. Padahal harganya juga segitu ya, kita juga nggak ngerti ya. Tuh. Terus hubungan masyarakat. Nah, ini biasanya mainnya adalah CSR. Jadi dia memperlihatkan bahwa perusahaan ini ada keterlibatan dengan masyarakat. Nah, misalnya buat berita pers bahwa perusahaan ini membantu bikin acara yatim piatu buka bersama. Wah, disairkan di pers. Terus buat seminar. Seminar apa? Seminar tentang kesehatan merokok. Padahal yang buat itu adalah mungkin perusahaan vape gitu ya, vape. Bisa. Nah, terus laporan tahunan, sumbangan sukarela, kayak tadi bikin acara bukber gitu ya sama anak-anak yatim piatu, bisa seperti itu. Sponsorship, event-event acara, tuh juga bisa. Publikasi, hubungan kemasyarakatan, humas ya. Misalnya bersih-bersih desa, nah dia ngasih sumbangan, nah seperti itu. Lobby-lobby, lobbying-lobbying, ya. Jadi misalnya apa namanya, ya hampir sama kayak sponsorship sih ya. Jadi ketika masuk sini saya didukung Pak sama perusahaan ini. Nah, seperti itu. Media identitas, majalah perusahaan, event-event. Biasanya sih hubungan masyarakat ini bikin event acara yang kaitannya CSR sama masyarakat yang berkontribusi untuk kehidupan masyarakat. Seperti itu. Terus penjualan personal. Kalau personal ini memang sales yang jualan ya. Presentasi sales ke kantor-kantor, temuan sales, ada program-program intensif, pameran dagang, sampling. Nah, intinya adalah menggunakan tenaga sales. Ini modelnya adalah canvassing. Canvassing itu adalah knock the door, door to door, seperti itu. Ya. Terakhir adalah pemasaran langsung direct. Jadi pada katalog, surat penawaran,
telemarketing, ya. Telemarketing itu biasanya orang kayak telemarketing itu contohnya adalah kartu kredit. Permisi Pak Rahman, selamat siang, selamat pagi. Kami dari perusahaan ini ingin menyampaikan bahwa kami ada produk ini Pak. Gitu. Bahwa kartu kredit ini sedang memberikan ini. Nah, itu telemarketing biasanya fungsinya. Ya, tuh. Belanja elektronik. Nah, ini biasanya ini interaksi langsung. Kamu bikin Shopee itu buat Shopee ya atau apapun itu kan langsung interaksi ya. Itu. Jadi elektronik atau menggunakan marketplace. Ada TV shopping. Dulu tuh sih ada tuh ya yang iklan-iklan di TV ya. Jadi bikin iklan di TV langsung telepon. Nah, itu akhirnya dipakai lah di marketplace ya. Jadi nggak usah pakai TV lagi sekarang ya. Shopee pun ada sekarang ya. Tuh. Terus fax email, ini udah jadul banget. Email jadul banget sebenarnya. Voicemail, nah ini biasanya WhatsApp-WhatsAppmu tiba-tiba ada masuk nih voicemail. Pak, Kak, ini ada ini. Nah, itu biasanya sih bukan voicemail sebenarnya ya. Email menggunakan media sosial kayak apa? Mail menggunakan media sosial atau WhatsApp. Ada tawaran-tawaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah bauran promosinya. Yang mana di sini memang di buku ini memang belum tersentuh yang namanya pakai digital marketing seperti itu. Tapi sebenarnya ini sudah mengarah ke sana. Ketika menggunakan TV, menggunakan email itu sudah digital sebenarnya. Jadi walaupun punya flyer, kamu kirim sebagai email itu udah digital sebenarnya digital marketing. Contohnya apa? Iklan dari bank menggunakan email bahwa oh hari ini ada diskon Pak. Nah di tenan kami silahkan. Nah itu menggunakan email itu juga bisa seperti itu ya kurang lebih. Jadi eh macam-macam itu aja tuh. Terus apa namanya? Lanjut. Sebelumnya ada pertanyaan kira-kira? Masih belum? Oke. Saya lanjut nih. Direct indirect tadi ya. Nih kita lanjut di strategi menarik track ya and push dalam promosi. Nah, yang kalian lihat tadi itu ada menggunakan perantara seperti itu ya. Perantara aktivitas pemasaran. Jadi dia menggunakan ya kemarin kita bilang di bauran apa? Strategi di produk itu ada agen, keagenan kan kurang lebih seperti itu. Keagenan ya. Nah, di sini pun juga ada. Nah, pakai jasa pemasaran. Jadi dari produsen aktivitas pemasarannya menggunakan agen seperti itu. Ini yang sekarang di Jakarta di Indonesia ini sedang banyak diminati yaitu apa? Agensi-agensi pemasaran. Tuh ya, sebelum ke konsumen lewat mereka. Seperti itu ya. Terus yang kedua itu biasanya langsung produsen langsung ke konsumen. Nah, perantara ini salah satu contohnya adalah mungkin dari perantara ini, even direct ya, direct produsen atau indirect yang produsen tidak langsung ke customer adalah pakai marketplace seperti itu. Itu apa? Marketplace, media jualan online kayak Shopee, Lazada dan sebagainya. Di Taiwan juga ada sendiri. Jadi produsen bisa langsung ke konsumen. Tuh, jelas langsung ke konsumen. Tapi pas pembelian dia harus melewati mungkin perantaranya apa? Yaitu siapa penjualnya di Shopee. Karena produsen nggak bisa langsung jualan. Nah, itu contoh ya. Perantara, makanya perantara-perantara ini tuh sebenarnya itu bisnis bagus sebenarnya gitu ya. Tuh. Jadi produsen akhirnya pas waktu aktivitas pemasaran dia lewat jasa agen atau mungkin nanti ada jasa reseller dan sebagainya lah pakai itu. Nah ini cuman gini doang sebenarnya produsen. Jadi dia ingin minta bantuan orang untuk pakai mulutnya, pakai jasanya, tenaganya untuk masarin kayak gitu. Tuh. Kayak saya masarin apa klub bela diri saya taekwondo bela diri dan sebagainya itu lewat apa? Lewat tempat yang saya kerja sama. Nah, jadi dia ikut bantu masarin juga seperti itu. Ikut bantu masarin bahwa ya nanti saya masarin Pak. Nanti saya dapat berapa persen. Nah, itu lain lagi ceritanya gitu ya. Itu strategi kerjasama promosi di mana ini pasti dapat presentasi nih. Makanya kalau kita ngomongin pricing kemarin di awal,
pertemuan 4 itu apa? Berarti ada tambahan harga untuk si perantara gitu. Karena nggak mungkin konsumen ini langsung ke ini nggak bisa. Nah, itu. Kalau untuk mendorong tuh seperti ini nih. Ini strategi mendorong ya, saya lupa nih. Jadi dia menggunakan ini. Kalau menarik dia langsung aja aktivitas pemasaran langsung narik konsumen. Itu. Pak, bagus mana? Sekarang sih sudah lazim yang menarik langsung attract. Tuh, jadi perusahaan-perusahaan Cina yang saya tahu lewat Alibaba, dia bisa langsung jualan ke konsumen pakai Alibaba sebagai perantaranya. Tuh. Saya pernah beli baju taekwondo dari Cina. Serius, beli baju taekwondo dari Cina. Yang mana harga dia harus beli satu lusin, 12 ya berarti ya. Ukurannya sih ya kita tentukan. Nah, ketika saya ambil contoh satu, harganya sih memang murah ya. Cuman biaya cukai dan sebagainya, ongkos kirim ternyata harganya lebih daripada harga bajunya ya. Jadi saya bilang ya saya harganya 2 kali lipat jadinya ya. Ya harganya sebenarnya kalau dirupiahkan cuma sekitar 200 ribuan ya, tapi karena ada bea cukai masuk dan sebagainya itu secara prosedural di bea cukai sana akhirnya saya ditagih duitnya. Saya jadi berapa? Sekitar 600-an. Hampir 2 kalinya biaya ini. Ya kayak gitulah ya. Itu kebijakan. Jadi memang seperti itu. Mana sekarang kalian kalau tahu di Indonesia itu pemerintah kita juga lagi menggodok aturan ya adanya ketetapan impor. Tuh, impor barang ke Indonesia yang mana agak dibebaskan. Jadi pembebasannya agak ya agak lebih lebih longgar lah dibanding dulu seperti itu. Satu sisi itu mungkin untuk perputaran mata uang bagus, untuk meningkatkan iklim apa investasi bagus, tapi itu kasihan juga untuk yang pelaku industri di dalam negeri. Jadi bersaing langsung direct head to head sama orang luar seperti itu. Nah, padahal di Indonesia banyak yang kelasnya UMKM, tuh bukan yang pemain besar itu. Bagaimana? Ya, itulah ya, itu namanya strategi bisnis ya. Dalam strategi bisnis, promosi itu sangat penting. Kenapa? Itu akan menentukan harga, biaya dalamnya. Tuh ya, harga pokok produksi itu selain harga produksinya, juga nanti ada harga pemasaran. Jadilah harga jual nanti ya. Seperti itu. Itu kita udah bahas kemarin ya minggu lalu. Nah, ada pertanyaan sampai sini kira-kira yang strategi mendorong menggunakan apa? Perantara dua-duanya kalau menarik hanya pada saat pembelian aja. Ada pertanyaan? Belum. Oke, ini saya lanjut lagi kalau gitu. Wait a minute. Oke, strategi iklan. Bagaimana menciptakan iklan yang efektif ya? Efektif. Yang pertama, iklan itu harus informatif, memberi informasi. Jadi jangan kasih iklan yang setengah-setengah, ambigu. Ini iklan apa, ngomongin apa, nggak jelas. Ini produk apa, nggak jelas. Tahu nggak? Saya tuh kadang serius loh. Itu jadi bukan lucu-lucuan ya, tapi jadi hal yang informatif tapi menarik ya. Tahu nggak apa? Nih, mungkin kamu pernah tahu ya, iklannya itu menggunakan naga. Produknya susu, ya. Tapi, iya susunya susu sapi lagi ya, susu sapi lagi. Tapi logonya beruang. Tuh, pernah tahu kan kamu iklannya? Pasti tahu lah ya. Tuh, iklannya, wow ya. Tuh. Contoh lagi adalah iklan dari Thailand yang kadang menarik sekali dan lucu-lucuannya banyak banget ya Thailand. Itu iklannya lucu-lucu saya sering ngikutin itu ya. Jadi ini iklan apa? Oh ternyata ngomongin ini. Nah gitu. Itu contoh informatif. Terus kedua persuasif. Harus bisa menarik. Tracknya itu dipersuasif. Apa sih yang menarik? Nah mungkin dibuat lucu-lucuan, dibuat horor ya, atau dibuat sedih itu persuasif juga ya. Nah, yang jelas adalah terakhir adalah iklan yang mengingatkan. Jadi iklan itu harus mengingatkan gitu ya. Jadi kalau iklannya biasa-biasa, orang tuh nggak akan ingat. Makanya dibuat iklan tuh yang unik, tapi tetap informatif. Tuh, jadi dibuat lucu, dibuat bingung, dibuat apa ya, tapi itu hanya mengingatkan orang. Oh iya ya, dulu iklannya ini loh. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi untuk lebih mengingatkan ya. Tuh. Masalahnya di sini adalah yang harus kalian ingat ada anggaran iklan yang harus diatur gitu ya. Tuh.
Kenapa? Ini dalam daur hidup produk masuk di HPP, harga pokok produksi. Ya nanti mempengaruhi harga jual, HPP ditambah harga iklan. Jadi kalau produk A ingin iklan, berarti iklannya iklan produk A, biayanya produk A. Ketika ada produk B, itu udah lain lagi harga anggaran iklannya. Jadi jangan dicampur-campur. Gitu. Jadi ketika harga produk A plus iklan taruhlah 110 gitu ya. Ternyata nggak laku, ya udah rugi gitu loh. Ketika ada barang B harganya 100, HPP-nya iklannya 20, 120, ternyata untung, ya udah itu iklan untuk produk B. Jadi nggak bisa dicampur-campur. Jadi terkait sama daur hidup produk itu ya, produk yang diiklankan. Tuh. Pangsa pasar dan basis konsumen. Nah, basis konsumen tadi ya balik lagi ke segmentasi ya. Komunitas yang mana nih yang diserang nih? Terus persaingan dan permusuhan. Contohnya persaingan permusuhan itu adalah iklan apa? Pepsi sama Coca-Cola. Seperti itu ya. Yang mana itu juga mempengaruhi anggaran juga. Seperti itu. Ya, anggaran mereka kalau ada persaingan ya. Kenapa? Dia harus bayar lebih untuk apa? Untuk menjatuhkan persaingnya mereka. Itu logikanya. Tuh. Terus frekuensi penayangan iklan. Jadi ada waktu-waktu dalam menayangkan iklan yang mana itu juga mempengaruhi harga juga, harga pembuatan iklan seperti itu. Terus tingkat substansi atau kontennya. Apakah kontennya ini susah atau enggak? Nah, contohnya adalah yang mungkin kalian ingat adalah iklan sirup pada saat apa Idul Fitri kemarin ya, pada saat puasa sirup marjan tuh ya. Iklannya kan aneh-aneh ya. Tuh, iklannya aneh-aneh loh. Itu secara konten bagus ya, cuma secara biaya mungkin ya mahal ya karena harus menggunakan apa namanya animasi gitu ya. Atau iya saya juga nggak tahu. Jadi seperti itu. Jadi makanya eh ya tergantung sih ya biayanya berapa ya tuh. Karena harus ditutup sama penjualan produk. Kalau nggak ditutup ya mau gimana? Rugi dong kan gitu ya. Terus memilih pesan dalam iklan. Pesannya apa sih? Nah, efek kreatif iklan seringkali lebih besar dibandingkan dana yang dialokasikan. Jadi, kalau bisa bikin iklan yang kreatif. Yang kayak tadi, iklannya naga, susunya susu sapi, tapi capnya adalah beruang. Nah, itu contoh. Jadi memang kita buat kreatif biar orang tuh inget ya. Tuh. Jadi orang inget. Jadi yang tiga di atas ini itu langsung kejawab semua. Seperti itu. Nah, terus ini adalah keputusan-keputusan kalau kita mau membuat iklan. Tuh. Jadi Pak, kalau warteg dibuat iklan bisa aja. Asal budgetnya ada ya. Cuman sekarang iklan tuh agak lebih simpel kok. Kenapa? Kalau kita udah pakai medsos ya bisa gitu loh. Jadi medsos pun nggak terlalu susah ya. Itu kita tinggal bayar aja. Oke, ini adalah keputusan-keputusan dalam periklanan, dalam membuat iklan. Pertama, misinya apa sih? Sasarannya apa? Dari penjualan, segmentasi, komunikasinya, apa yang ingin dikomunikasikan? Yang bisa bilang tadi, apakah hanya sosialisasi, apakah preferensi, atau ada keputusan, tindakan, membeli atau tidak kan gitu ya. Tuh. Kedua, yang harus diingat adalah money atau duit atau materi. Baik, ingat baik-baik dalam setiap apapun itu strategi dalam hidupmu itu udah pasti butuh duit, butuh materi. Strategi mau apa coba? Saya mau ke Taiwan, butuh duit. Kursus, terus belajar bahasa butuh duit. Mau apa? Pak, saya mau main sama teman saya, butuh duit apa? Minimal untuk makan, minimal untuk ngopi, ya. Tuh. Minimal apa? Dandan kan gitu, butuh duit. Bensin, ya, atau yang itu kita ya mungkin apa ojol misalnya gitu ya butuh duit jadi jangan nggak sembarangan ya. Semua butuh duit. Pak,
saya mau tidur Pak, masa butuh duit? Ya iyalah butuh duit lah. Kalau kamu lapar gimana? Mau tidur enak? Enggak lah, kan makan dulu. Mau makan gimana ya bayar juga kan. Jadi strategi, apapun yang berhubungan dengan strategi, itu udah pasti itu butuh yang namanya materi. Dalam hal ini duit, ya itu. Message, pesannya apa? Apa sih pesan yang ingin disampaikan? Ini ada 4. Kemudian medianya apa? Media di sini adalah tadi ya, channelingnya apa? Harus dipilih. Tuh ya. Tuh. Terakhir adalah measurement. Measurement itu adalah penilaian atau mengukurnya gimana sih? Mengukur bahwa ini iklan sudah berdampak sama sasaran apa enggak, sudah tepat sasaran enggak. Itu apa? Pertama dampak komunikasi sama dampak penjualan. Dampak komunikasi itu gimana? Misalnya, oh iklannya banyak dikenal, oh banyak tahu. Contohnya paling sering itu saya open aja iklan sirup marjan. Kalau mau Lebaran itu orang udah iklannya apa ya Marjan ya pasti aneh-aneh lagi nih. Nah kayak gitu orang berarti udah ngerti oh sirup Marjan itu iklannya aneh nih. Nah seperti itu orang jadi identik bahwa wah iya ya iklannya seperti ini. Jadi orang udah inget iklannya gitu loh. Seberapa sering kamu bisa ingat iklan? Nah berarti sebenarnya komunikasinya itu punya dampak gitu ya. Secara komunikasi itu berdampak gitu ya. Terakhir adalah dampak dalam penjualan. Akhirnya kamu beli. Seperti itu. Ya. Jadi mau nggak mau tuh. Udah pasti. Nah, ini adalah keputusan-keputusan dan penekanan. Pak, penting semua nggak? Atau ada ya semua penting. Apa yang mau kamu lakukan ya? Gak bisa sembarangan. Dan ini bukan siklus. Siklus tertutup. Siklus tertutup itu adalah dari ini balik lagi ke sini. Itu enggak. Tapi ini ada siklus yang A sampai Z. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi dulu kalau mau lanjut ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Jadi mission harus diselesaikan dulu. Jadi jangan sampai nggak ada misi, nggak ada tujuan, tiba-tiba gue punya duit buat iklan yang ngaco. Duitnya jadi saya kebuang ya. Atau saya punya visi Pak, saya punya misi Pak, sasarannya ini Pak, komunikasi ini. Tapi budgetingnya nggak cukup, ya nggak bakalan bisa nanti. Bikin message-nya juga asal-asalan. Yang harusnya naganya, wah keren banget ya, pakai AI, pakai animasi, wah naganya keren banget, harimaunya keren banget ya. Lucu-lucuannya jadi harimaunya harimau yang nggak ada giginya kan gitu kesannya. Yang harimaunya lucu kartunnya. Nah itu contoh. Jadi harus dilewati dulu. Seperti itu ya. Memang buat iklan tuh ya semua butuh biaya ya. Mau nggak mau karena itu masuk ke biaya termasuk nanti di harga jual ya. Karena itu ditambah sama HPP seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada. Nah, menentukan media iklan. Kamu kalau menentukan media iklan, channelingnya, tadi saya bilang, kamu mau mana jangkauannya, frekuensinya seberapa sering, dampaknya apa. Kalau cuman warteg yang dekat kampus dan dekat masyarakat ya nggak usah pakai IG, nggak usah. Kecuali kamu pengen packaging, pengen menampilkan bahwa wis wartegmu tuh keren. Nah, itu lain lagi ceritanya ya itu. Tapi kalau cuma hanya masarin doang ya pakai pamflet aja cukup, pakai banner aja cukup ya tuh. Terus tipe media utamanya apa? Direct langsung atau indirect atau pakai bahkan pakai marketplace yang mana nih? Terakhir adalah memilih media yang paling spesifik yang sesuai dengan produk kamu. Tuh. Nah, ini tipe-tipe promosi berdasarkan tipe audiensnya atau sasaran marketnya. Ya, tuh. Ini ada rumah tangga, ada bisnismen, wiraniaga, dan terakhir adalah pemasok. Ya, mana yang kamu sasar nih? Seperti itu ya. Teknik promosinya. Kalau rumah tangga atau end user, rumah tangga itu biasanya end user. Kita itu termasuk rumah tangga end user ya, karena kita menggunakan sehari-hari sabun, sikat gigi ya, odol, terus sampo, ya kan gitu kan kita end user ya. Jadi apa yang dilihat? Kupon, hadiah, sampel gratis, ada kontes-kontes seperti itu ya. Nih, kalau teknik promosi menggunakan untuk apa sasarannya bisnismen, pengusaha, apa? Nah, biasa sih ekspedisi. Jadi kita saling sama tahu ya. Terus point of view purchase display, ada display barangnya. Ini kayak buat pameran dagang lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sama bisnis bisa ketemu di situ. Terakhir, kalau teknik promosinya untuk sasarannya adalah produsen. Apa? Kontes. Terus buat manual pelatihan penjualan.
pertemuan pengusaha atau wiraniaga penjual ya seperti itu. Ini 3 ini. Mana sih? Cuma kalau yang sering dipakai adalah teknik-teknik ini. Kenapa? Sasarannya adalah rumah tangga seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada lagi. Oke. Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya lanjut aja. Saya lebih senang nih, kita jadi cepat selesai nih. Oke, terakhir ya bukan terakhir sih. Sebelum terakhir nih saya kasih kayak mungkin sedikit gambaran marketing strategi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang lebih. Yaitu apa? Dari sisi manajemen. Nah, manajemen harus tahu nih manajemen strateginya nih. Jadi jangan cuma hanya manajemen pemasaran doang. Nggak boleh. Tapi apa? Divisi HR juga tahu, operation tahu, divisi keuangan apalagi ya. Pak, kenapa HR harus tahu? Iya, karena dia harus meng-hire orang-orang yang kompeten untuk marketing, satu, untuk sales. Oh, nyari konten kreator. Nah, HR yang tugasnya. Operation, dia harus tahu juga. Nanti marketingnya seperti ini, bla 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 bla. Produk harus dijelaskan yang jelas ke si marketing. Jadi jangan cuma operation kok udah punya produk barang dah sana. Ya nggak bisa. Dia harus jelasin. Divisi produksi juga harus jelasin. Operation harus jelasin juga. Ini apa produksinya seperti ini, mestinya seperti ini. Jadi produknya seperti ini. Kenapa kok telat? Kenapa kok on time? Kenapa kok ini nggak bisa diproduksi? Nah, divisi operasional harus jelasin juga manajemen. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Ya, terus planning dari sisi planning, perencanaan juga harus jelas. Tadi ada sasaran dipilih. Setelah sasaran, medianya mau pakai apa, budgetingnya gimana, eksekusinya gimana. Nah, itu harus jelas ya. Dan ada plan do check action PDCA. Terus ada offline integrasi. Jadi ada integrasi kesesuaian dengan offline ya. Jadi nggak perlu online dulu, offline dalam hal ini kita bikin apa namanya frameworknya seperti apa. Terus traffic building juga ada trafficnya. Kira-kira mau seperti apa nih? Kalau marketing strategi traffic untuk iklannya gimana? Kan ada iklan yang baru, ada yang berulang, ada yang renewable dan sebagainya itu ada. Terus pemilihan sosial media tadi channeling ya. Kalau ini khusus langsung sosial media. Optimizing proses. Jadi kita kalau pakai sosial media kita dalamnya SEO ya search engine optimization. Jadi ketika dibuka klik dicari langsung nomor 1 di atas klik. Nah itu search engine-nya. Terus konversi analisis ini tadi measurement bagian dari measurement ya ada analisisnya conversion. Terakhir adalah website design. Ini salah satu desain yang mana untuk apa jualan minimal kita harus ada website. Jadi ketika orang tahu oh barangnya apa, perusahaannya apa, dilihat cek website ada. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut sebelum selesai. Ini adalah sebuah cerita yang kejadian beneran terkait strategi marketing yang terjadi di Jepang. Yang mana ini akan merubah, yang ini ceritanya terkait perubahan culture, budaya, dan sikap perilaku atas kopi. Ini saya ceritakan di Jepang ya. Saya cerita di Jepang dulu nih ya. Jadi, asal-muasalnya setelah Perang Dunia Kedua, berarti udah jadul ya, Nestle itu masuk ke Jepang, pasar Jepang. Dia berharap dia bisa meng-create pasar tentang kopi di Jepang. Ternyata bagaimanapun usaha dia, iklan, promosi, itu semua nggak ada yang tembus. Semua mental semua. Alasannya kenapa? Alasannya adalah coffee had zero cultural significance in Japan and had no childhood nostalgia or emotional connection. So, if you talk about promotion, commercial, it's about emotional relationship about human being with their experience as a childhood or maybe with the others as the human being. That's it. Jadi Nestle buat iklan kopi di Jepang mental semua. Kenapa? Pertama, ya mereka nggak ada pengalaman secara budaya minum kopi setelah Perang Dunia Kedua. Dan pada masa kecil mereka nggak dapat itu. Kopi itu gimana rasanya nggak dapat. Nah, and then di sini Nestle itu perfected their product.
Wah, produknya pada bagus loh. Rasanya enak, affordable pricing, harganya itu cukup cukup bisa mengakomodir mereka untuk beli ya. Packagingnya atraktif, menarik, tapi mental semua. Itu. Kenapa? Mereka nggak peduli terkait kopi. Why? Ya karena nggak ada pengalaman. Wait a minute. Di mana sih tuh? Nah, itu ya. Terus akhirnya apa? Nestle ini meng-hire psikoanalis ya dari psikolog. Jadi dia nggak pakai ahli marketing, nggak, dia pakai psikologi. Orang psikologi, orang Prancis ya. Tapi dia punya marketing expert. Nah, akhirnya ditemukan bahwa orang-orang Jepang sana secara emosional ya develop secara emosional tuh nggak ada hubungan sama kopi. Nah, tuh. People develop emotional bonds with foods they associate with childhood. Artinya adalah bahwa orang itu mengembangkan emosional, hubungan relationship emosional dengan makanan mereka yang berasosiasi atau hubungan dengan apa? Masa kecilnya. Jadi ketika kamu makan sesuatu, kamu ingat masa kecilmu. Itu yang sebenarnya paling penting pas jualan gitu loh. Itu. Dan di Jepang, had no childhood connection with coffee. Nah, and then gimana? Dibentuk. Ini strateginya nih. Akhirnya solusinya, si Nescafe ini tadi, nah, dia sell coffee to children, but not as coffee. Jadi dia menjual kopi ke anak-anak ya, tapi nggak sebagai kopi, sebagai apa? Nah, Nestle ini buat coffee to adults and focus coffee flavored candy for kids. Jadi dia buat permen rasa kopi ke anak-anak. Ya, they flooded the market with, jadi mereka itu membanjiri pasar dengan apa? Coffee flavor sweets. Jadi manisan rasa kopi, entah permen, entah apa. Ini kayak permen kopi gini ya. Nips. Nah, dessert like coffee jelly, bikin jelly rasa kopi. Ya, terakhir adalah coklat yang dicampur dengan rasa kopi, infused with coffee. Nah, seperti itu. Akhirnya yang kalian harus pahami dan tahu, finally hasilnya adalah ternyata tahun 80-an many of those children had entered the workforce. Jadi anak yang tahun 80-an tadi yang waktu kecil dijejeli permen kopi, manisan kopi dan sebagainya, tahun 80-an masuklah ke dunia kerja. Disinilah mereka baru mulai mengenal rasa kopi Nescafe tadi. Already accustomed to the flavor of coffee and now they had a real need for caffeine. Ya, Nestle reintroduce instant coffee to Japan and this time it took off like wildfire. Jadi mereka menggila ketika dikasih kopi. Berarti kalau di sini kalau kalian bayangin gila bener ya. Mereka investasi besar-besaran ke anak-anak generasi muda, gila loh. Pas tua baru diserang, diajar, kasih kopi beneran. Investasinya kan besar banget ya. Tuh. Pak, kok kayak gitu? Ya itulah seninya promosi yang kita nggak tahu ya. Anak-anak kita mungkin juga seperti itu tanpa kita sadarin. Bahkan kamu juga produk seperti itu mungkin tanpa kamu sadarin. Apa contohnya? HP. HP dijejeli konten-konten dan sebagainya. Akhirnya kita terbiasa sama HP. And then ketika besar akhirnya apa? Kalau nggak punya HP, nggak punya ini ya kayaknya nggak ada pride di situ. Ini contoh loh. Jadi investasi promosi itu gila-gila dari kecil loh di Jepang ini. Nescafe. Itu. Dan finally in the end tahun 2014 Japan's coffee consumption hit record hikes. Artinya apa? Tahun 2014 konsumsi kopi itu adalah yang tertinggi di dunia di Jepang. Today Japan import over 500,000 tons of coffee annually. Jadi sekarang itu 500.000 ton itu diimport sama Jepang. Jepang nggak bisa buat kopi. Kenapa? Iklimnya nggak tidak memungkinkan. Tuh, dan tanahnya juga karena mereka nggak kebiasa buat kopi ya. Tuh.
Tuh, salah satu kopi paling bagus kan dari Indonesia ya, Khatulistiwa, yaitu apa? Kopi luwak. Tuh ya. Nestle is the undisputed market leader in Japan. Artinya apa? Nestle ini ya, dia sebagai market leader dan nggak ada yang menyerang dia di Jepang. Gila kan? Yes, ya. Ada pertanyaan sampai sini, itu cerita dari Jepang. Jadi ketika promosi, mereka dari kecil bener-bener dipelihara anak-anak itu dikasih permen ini itu ini. Gila kan? Nah itu. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Tidak ada? Ada pertanyaan? Oke. Oke, kalau nggak ada, saya minta yang bisa on cam. Saya akan ambil gambarnya sebelum saya close. Silakan. Ya, silakan yang bisa on cam. Saya ambil gambarnya. Saya tunggu waktunya. Oh, ini ada Muhammad Badarudin ya tanya. Gimana Mas? Sorry, ini baru muncul nih. Ya, Mas Muhammad Badarudin, silakan. Ada pertanyaan apa? Tuh. Terkait tentang marketing strategi tadi, Pak. Ya, gimana Mas? Di era sekarang itu kan di tengah banyaknya pengunjung yang hanya cuma melihat-lihat atau istilahnya window shopping secara online, bagaimana sih brand menganalisis dan meningkatkan rasio konversi menjadi pembelian gitu? Nah, oke, window shopping di internet ya. Dalam hal ini marketplace gitu ya Mas ya. Ya, Pak. Nah, ini gini. Kalau saya pernah belajar sepintas, memang rata-rata di marketplace itu tidak ada yang produsen. Jadi mereka itu rata-rata adalah pemain reseller seperti itu. Itu untuk produk-produk tertentu. Kecuali untuk yang dia memang produksi misalnya makanan, minuman yang langsung diambil ke rumah, tapi itu kan lewatin kalau di Indonesia tuh kayak Gojek ya, langsung seperti itu ya. Tapi kalau marketplace kayak Shopee dan sebagainya itu rata-rata nggak ada yang produksi langsung. Jadi mereka langsung ambil dari Cina, dari Taiwan, dari Jepang, seperti itu. Jadi dari sana yang ngirim langsung ke Indonesia. Nah, itu pertama dulu. Nah, kalau yang pernah saya baca, saya pelajari waktu itu karena saya juga buat untuk digital marketing BNSP sertifikasi ya. Salah satunya kalau kita ngomongin apa namanya marketplace, ini mungkin untuk tambahan ya, strategi marketing kita pakai online ya digital. Yaitu apa? Barang itu sama, pasti barang sama. Tuh. Yang kedua, ada add value apa sih di situ? Yang pasti yang dicari pertama itu kita bermain yang kemarin Mas, yang 2 pertemuan lalu, yaitu apa? Pricing. Karena dari faktor produk sama semua. Saya, Mas Muhammad Badarudin, atau mungkin siapa itu jual produk sama. Tapi yang dilihat adalah pertama pricing. 5P, basic jangan lupa 5P. Price, produk, promosi. Nah, pricing itu dimainkan di situ ya. Nah, ini saya juga bingung ya. Bisa dapat harga lebih murah lah dibanding yang lainnya. Paling ya beda 10.000, 20.000. Nah, itu saya nggak tahu. Dia secara teknik apa namanya resellernya gimana saya nggak ngerti. Apakah dia tangan pertama, tangan kedua saya nggak ngerti. Itu untuk mendapatkan itu. Nah, itu dari sisi pricing atau tambahin lagi dari sisi kedua, yaitu apa servicesnya. Misalnya packagingnya bagus, apa tuh dengan harga yang murah, ya bukan murah sih, lebih bersaing dari yang lainnya, dikasih tambahan bonus, misalnya stiker lah, dikasih bonus produk apalah, semi bundling lah. Saya pernah beli buku. Ada banyak toko buku sama, Mas Eris. Toko buku sama. Ketika saya nyari official store, harganya pun sama official store. Gila kan? Sama official store-nya sama harganya. Tuh. Sama yang jualan yang not official store. Harganya sama loh. Dan saya lihat dia juga ngambil dari situ gitu. Cuman bedanya di official store dia cuma jualan buku tok. Udah selesai. Tapi dia enggak. Dia tambahin bundling apa? Pulpen, tip X, terus apa namanya stiker. Orang jadi menarik. Nah, itu menjadikan preferensi untuk pembelian. Kalau kita ngomongin strategi marketing, basic lagi ada, ya basic lagi ke strategi marketing adalah add value apa yang orang tertarik untuk membeli. Tuh, cuman di harga karena produk sama. Nah, kasih add value lain lagi apa? Pengiriman cepat, bungkusnya bagus,
package-nya oke. Nah, kayak gitu-gitu sih, Mas. Itu karena media sama, pakai marketplace, sama-sama Shopee. Harga sama, harga sama, produk sama, ya kan? Apa yang membuat add value yang lain untuk sebagai pemutusan pembelian? Itu. Saya juga pernah ngalamin beli barang. Ini saya beli barang, istri saya beli barang, dia harganya murah dibanding yang lain. Tapi servisnya kurang bagus. Jadi pesennya hari ini kan, 2 hari baru direspon. Ya minimal besoknya lah direspon ya. Misalnya saya beli barang nih ke Mas Muhammad nih, ke Mas Muhammad Badrudin. 2 hari belum seharusnya kan besok direspon. 2 hari belum direspon. Belum packaging barangnya, belum ininya. Kan kelamaan. Bener nggak? Nah, add value apa di situ? Kalau kita ngomongin marketplace ya. Karena marketplace itu ternyata itu dia nggak single factor orangnya, dia ada karyawan di situ. Karena dekat rumah saya dia ada yang saya waktu itu ke CNT apa ya CNT ya si bosnya ini sama karyawan dia ngirim ada sekitar 100-an lewat CNT dan dia udah langsung dapat kayak sertifikasi dari CNT itu cuma stiker doang kayak ceklik 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 udah dia bisa bisa ngeprint sendiri tapi dia bilang saya tanya-tanya ke karyawannya iya ini servis Pak jadi kalau sebelum jam 12 saya kirim langsung hari ini tapi kalau udah lewat jam 12 besoknya jadi itu sih yang kadang susah ya ketika ada pesanan lebih dari 10 gitu ya orang bingung duh capek nih ya nah udah selesai udah biasanya servisnya kurang bagus nah biasanya value itu biasanya servis sih mas karena produk sama sumbernya sama harganya mungkin bersaing tapi add value lain apa itu salah satu contoh aja sih mas gitu ya itu sih masukan dari saya mas oke yuk silakan yang lain kita open cam kita ambil gambar sebelum saya tutup. Wait, ini bagaimana ini? Saya pakai logo biar buat kecil. Bentar ya. Oke, yuk. Oh, cuma 4. Oke, saya ambil gambar. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih semua. Ini pertemuan 6. Saya ingatkan tugas dan sampai lupa ya. Oke, selamat sore. Jaga kesehatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semua ya yang di sana di Iya, Pak. mana-mana. Pak, Oke, saya izin live ya. Ya, Pak. Oke. Yuk.